الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita membaca Al-Quran surah An-Naml ayat 62 yang mana Allah perkenankan doanya hambanya ketika dalam keadaan kepepet, dalam keadaan muttarra idza da'a, dalam keadaan dia kesusahan, akan tetapi ada rezeki yang lebih daripada itu. Apalagi subhanallah, rezeki VVIP ke-6 sebagai umatnya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengabulkan doanya sebelum dia memohon. Jadi Allah mengabulkan doa kita sebelum kita memohon. Artinya Allah telah menyediakan segalanya untuk manusia tanpa manusia meminta. Subhanallah. Ibu tahu nggak Bu, kita bernafas ini membutuhkan apa? Oksigen. Oksigen itu biasanya dihasilkan dari mana? Dari daun-daunan, dari pohon-pohonan. Apakah ibu pernah nanam pohon? Kayaknya enggak deh. Subhanallah. Kalaupun ada pohon cabe. Subhanallah, pohon jeruk, pohon ini. Kalaupun ada, insya Allah belajarlah menanam. Kenapa? Karena subhanallah banyak yang telah Allah sediakan. Termasuk air. Air dari langit itu yang hujan yang turun itu Allah sediakan. Api Allah sediakan untuk kita. Itu belum pernah kita minta. Kita enggak pernah kepikiran kalau harus meminta. Ya Allah minta api, nggak pernah begitu. Ya Allah minta ini, mungkin kalau minta hujan mungkin ada. Kalau sekarang zamannya minta berhenti hujan dulu, subhanallah, itulah manusia. Tapi Allah sudah kasih semua fasilitas untuk manusia. Tapi kenapa mesti ada doa? Karena doa itu adalah ibadah. Jadi meskipun ada rizki VVIP, Allah kasih, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi mesti kita tetap berdoa. Kenapa? Karena dalam doa bukan kita butuh pengabulannya, tapi kita butuh pahala dari berdoa tersebut. Masya Allah. Kata Umar bin Khattab, saya lebih senang berdoanya dibanding terkabulnya. Oh gitu? Ya, karena kalau udah terkabul saya berhenti berdoa. Oh. Tapi waktu belum terkabul saya doa terus sehingga pahala saya banyak. Intinya adalah berdoa juga dapat pahala. Dapat pahala. Bukan hanya minta doa, minta dikabulkannya aja gitu ya. Untuk urusan dikasihnya itu sudah diatur sama Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi. Mana Ustadz Maulana? Ya, ada orang waktu belum naik arisannya dia minta naik arisannya. Pada saat sudah naik arisannya nggak mau lagi minta doa supaya naik arisannya. Karena nggak bisa juga. Kan cuma satu nomor. Cuma sekali ya.
Ikutnya cuma satu. Oke, kita lanjut sekarang waktunya kita kasih kesempatan guru kita Ustadz Maulana bertanya sama jamaah yang hadir di sini. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, saya mau tanya, maaf ya Bu. Pak, ini ada jawab bapak-bapak. Maaf, saya mau nanya ya. Bisa? Bisa. Bisa nggak saya nanya Bu? Bisa. Saya sama bapak ini aja. Iya. Coba sini Pak. Bapak kenalin dulu dong namanya siapa dari mana? Ayo silakan Pak. Kayaknya ukurannya sama deh. Oh iya beda dikit lah. Tetap tinggian Bapak itu. Seukuran. Iya. Namanya siapa Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari Bojongsari, Bandung. Tepuk tangan dong Pak, buat Pak Syarif. Iya. Bisa Sarip, Iya Pak Ustadz. saya mau nanya. Iya boleh. Bisa? Insya Allah saya Nanyanya jawab kalau gini, apakah umur yang pendek itu adalah musibah atau rezeki? Insya Allah semua yang dikasih Allah itu adalah rezeki kita ya. Oh iya. Iya. Mau umur panjang atau umur gitu. pendek? Umur panjang Pak Ustadz. Tadi katanya rezeki kalau pendek. Tapi kalau dikasih panjang alhamdulillah. Tetap nawar ya, tetap nawar. Oke, makasih banyak Pak Syarif. Tepuk tangan buat Pak Syarif. Masya Allah, makasih. Silakan penjelasannya Ustadz. Suatu ketika Nabi Ibrahim sebelum saya ceramah ya, bahas ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim minta umur panjang. Setelah minta umur panjang, bukan umur panjang dikasih, didatangkan tamu yang kakek-kakek yang berusia panjang. Jadi tamunya. Kan Nabi Ibrahim kan suka menjamu tamu. Pada saat makan itu tamu, jatuh-jatuh makanan dari mulutnya sudah masuk. Karena udah tua. Maka, mau tahu nggak? Kata Nabi Ibrahim masuk kembali. Ya Allah, nggak jadi minta umur panjang. Kalau umur panjang begitu gayanya. Ternyata rezeki VIP untuk yang ketujuh sebagai umat Nabi Muhammad adalah diberikan umur pendek tapi amalannya melebihi dari umat terdahulu. Mau tahu nggak Bu? Karena dikasih bulan Ramadan. Setiap amalan kita di bulan Ramadan dikali 70. Siapa yang atam Quran 1 kali di bulan Ramadan bagaikan mengatamkan Quran 70 kali. Nah, itu makanya orang berlomba-lomba atam Quran di bulan Ramadan. Karena kan semua amalannya dilipat gandakan sampai 70. Lalu ada bonus lagi yang tidak diberikan umat terdahulu. Lailatul Qadar. Setiap amalan dikali lagi 83 tahun 4 bulan. Karena 1000 bulan bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita pas ngaji turun Lailatul Qadar, nilai pahala kita 83 tahun 4 bulan. Pada waktu salat sunat 2 rakaat turun Lailatul Qadar, maka nilai malam itu ketika kita salat, maka nilainya bagikan salat 83 tahun 4 bulan. Jadi pada saat kita tidur, turun Lailatul Qadar, maka tidurnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sayang, makanya ayo umat Nabi Muhammad pendek tapi berkualitas usianya. Amin. Pendek tapi amalannya dilipat gandakan. Amin. Pakai perhitungan yang luar biasa. Bisa jadi sampai 10, sampai 700. Itulah hebatnya. Orang yang kasih makan orang dikasih makan. Bu, kasih makan orang. Itu pahalanya 40 hari Bu. Masya Allah. Apalagi kasih kerjaan. Tapi kalau orangnya lagi diare, suka habis makan buang-buang, sampai tetap 40 hari? Tetap 40 hari. Karena di dalam tubuhnya itu mengalir berubah jadi sampai 40 hari. Oh. Jadi darah, daging, dan tulang. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Jadi Ustadz. bentar ibu-ibu pulang dari sini traktir teman-temannya. Kalau punya uang. Iya. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang mana ini? Yang dari sebelah sini. Wah ini yang kacamata. Ibu boleh ya? Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haja Sanemi dari Kapetakan Cirebon, Majelis Talim Al Barokah. Tepuk tangan dong buat Bu Haja ya.
Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Habib. Ustadz Habib. Oh iya boleh Bu, Ustadz Habib kita paham kok, kita paham. Iya. Silakan Bu. Iya, mau nanya apa sama Habib? Emang benar katanya sebagai umat Nabi Muhammad kita tuh diberi rezeki VIP VVIP VIP ya. Iya. nanti bisa narik syafaat kepada orang lain, tapi kalau keluarga kita ada yang maksiat terus berbuat dosa tetap bisa enggak? Oh, bisa nggak dapat syafaat dari kita ya gitu ya? Itu aja Ibu. Iya. Iya. Itu aja, terima Iya udah, makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang bilang terima kasih, waalaikum. Mic saya balikin. Assalamualaikum dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Bu, jangan diketawain. Sampai depan sini grogi, Bu. Dijamin. Silakan, Bib. Fadol. Ya akhir Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, umat terdahulu itu sulit untuk mendapatkan syafaat. Bahkan Nabi mereka mengatakan masing-masing. Nafsi, 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 nafsi. Yang bisa memberikan syafaat adalah siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasanya siapa? Bahwasanya syafaat itu hanya diberikan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahlil baiti. Mereka yang meninggal dalam keadaan syahid bisa membawa saudaranya 70 orang. Mereka yang mati syahid itu bisa membawanya 70 orang untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Tapi ingat, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Semua harus dengan izin Allah untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat itu semua dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan dia mendapatkan syafaat, maka diberikan syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi pertanyaan yang menarik. Siapa aja sih yang bisa diberikan syafaat kalau dosanya banyak gimana? Kalau dia tidak punya iman, tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau dia menyekutukan Allah atau syirik, asyraku billah, tidak akan mendapatkan syafaat. Yang kedua. Yang ketiga, ketika dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran, dia sombong. Dia sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapa orang yang memiliki sifat sombong. Walaupun seberat biji zarah. Dia menolak kebenaran. Maka sungguhnya dia gak bisa mendapatkan syafaat. Dan siapa lagi? Mereka yang tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah manusia yang mengabaikan Allah. Maka dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Yang berikutnya lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Dari sebelah sini Ibu izin boleh turun? Iya, boleh turun Bu, kasih jalan. Maaf, punten, permisi. Nah ini mic-nya boleh. Iya, sini Bu silakan. Iya, lihat ke depan, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Eli Komalasari. Eli Komalasari, Dari panggilannya? Eli. Dari Majelis Taklim Al-Muhasabah dari Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Eli. Iya, mau nanya sama siapa Ibu Eli? Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Orang sih geeran banget. Atur nuhun Ibu kepada seluruh tamu VVIP agar berkenan duduk di... Suaranya suara MC perkawinan. Terima kasih Ustadz. Iya, mau nanya apa Ibu Eli? Ya, Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, Yap. apakah benar rezeki VVIP yang diberikan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fisik yang pendek dibanding kaum Nabi terdahulu? Ya. Kenapa kok fisik kita disamain aja Ustadz?
Itu Oh, pertanyaan kenapa nggak saya. disamain aja ya? Ya, betul. Kenapa harus 150 cm gitu ya Bu ya? gitu. Tapi kalau dengan saya, Ada di sama belakang. Ustadz dengan saya. Iya, enak aja Bu, tinggian Ustadz enak aja. Iya. Sama lah. Sama Kan ya. Saya sendalnya tinggi. Kita sama ya Ustadz ya. Buka Nggak apa-apa, kartu. masih banyak teman. Iya. Seukuran. Ya, betul. Ya, makasih banyak Terima Ibu, kasih. itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Eli, silakan dijawab Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Ibu Eli, tapi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nama Allah itu adalah Al-Mudabbir. Memang Allah yang mengatur semuanya dengan sedetail mungkin, subhanallah. Karena kalau manusia yang mengatur itu selalu salah atur. Artinya kalau Allah yang mengatur, manusia nggak usah ikut campur. Subhanallah. Kalau dikatakan tingginya umat terdahulu ataupun Nabi Adam alaihissalam, jadi disebutkan itu bukan umat terdahulu. Yang disebutkan awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu adalah 60 dhira atau 60 hasta. Kalau disentimeterkan kurang lebih 27,43 meter. Jadi 27 meter Bu, hampir 28 meter. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ulama Islam itu bukan hanya ulama sejarah, tapi ada juga ulama saintis, ada juga ulama biologi, ada juga ulama fisika. Ulama-ulama dari kalangan biologi mengatakan sepertinya ini ada makna lainnya, bukan makna fisik yang mengatakan memang 27 meter. Kenapa? Karena kalau semakin besar manusia, semakin tersiksa jantungnya. Tidak bisa memompa darah naik ke otak. Sehingga kalau dipikir secara physically, biologi, maka tidak memungkinkan manusia berukuran 27 meter. Sehingga pendapat selanjutnya mengatakan ukuran 27 meternya Nabi Adam AS itu ketika di surga. Bukan ketika turun ke bumi. Ketika turun ke bumi sudah menyusut sebagaimana sekarang manusia. Sehingga sampai sekarang kita ukurannya 150, 160, 170, 180. Alhamdulillah ada yang sampai 200. Subhanallah. Tapi rata-rata 160, 170, 180. 180 kalau diperbaiki gizinya makanannya bisa lebih tinggi lagi nanti genetiknya. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan istilahnya bottleneck ataupun daripada leher botol tuh. Sehingga semakin lama manusia memang semakin mengecil ukurannya. Subhanallah. Tapi enggak juga Bu, anak-anak sekarang tinggi-tinggi loh. Tinggi. Tinggi sekarang anak-anak tuh subhanallah. Iya. Nah, sehingga ada perbedaan pendapat Mas Fadli. Kita tetap meyakini bahwasanya memang Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu 30 meter dan semakin menyusut semakin akhir zaman semakin mengecil. Tadi Oh. Ustaz Sam bilang begini, rata-rata ukuran manusia itu rata-rata ya. Iya. 160, 170, berarti saya di bawah rata-rata. Rata-rata itu 165 ukuran Indonesia bener ayah saya 165. Iya, anaknya lebih almarhum. tinggi. Saya 180. Tuh. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Sekarang waktu kita mendengarkan tausiah cerita ya dari guru kita Ustadz Maulana. Kalau gitu kita masuk saja ke segmennya Ustadz bercerita.
jadi umatnya. Dari kisah, sepenggal kisah singkat ini mengajarkan buat kita, wahai umat Nabi Muhammad, bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Sementara nabi-nabi terdahulu pada pingin menjadi umat Nabi Muhammad, sementara kita menyanyiakan menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.